Kayaknya aku duluan, enggak. Hati-hati. Di balik semua itu kita tujuannya untuk melestarikan budaya Indonesia. Honeymoon ya? Iya. Oh, wow. Apa ini ya? Pantesan kamu awet muda. Hai gengs, apa kabar? Lazy Weekender hari ini gue pengen liatin dulu salah satu hotel yang very iconic di Canggu. Namanya adalah Tugu Bali. Bakal ngeliat keunikannya dan beberapa tempat yang sangat mind-blowing. Ya, kita makan dulu tapi. Nah kebetulan gue lagi makan siang di Kawisari Coffee, salah satu outletnya dari Tugu Hotel Bali. Jadi kita ada dua private dining room ya. Private dining room, oke. Sebelah sini itu namanya Balai Puputan. Balai Terus, Puputan. Ya, yang di sana namanya Balai Sutra atau Red Room, Palace of Harmony. Nanti Balinis banget ya. kalau yang di sini konsepnya Balinis, kalau yang di sana itu mix. Jadi perpaduan antara konsep Balinis dan Chinese peranakan. Makanya namanya Palace of Harmony. Wow. Jadi harmoni antara budaya Balinis dan budaya Chinese peranakan. Keren. Kalau Hotel Tugu, guys, nggak perlu diragukan lagi kalau masalah konsep, culture, dan kawan-kawan. Boleh masuk kan? Oh, boleh dong. Yuk. Jadi ini namanya Balai Puputan. Kita sebutnya Balinis Museum. Ini barang-barangnya antique collection. Jadi ruangan ini didedikasikan untuk pahlawan Bali yang dulu gugur pas Perang Puputan. Wow. Dan ini semuanya barangnya otentik, maksudnya asli ya? Asli. Jadi memang owner kita kan salah satu biggest antique collector di Indonesia. Yes. Kalau Ini- kalian tahu, gengs, di Jakarta ada restoran Roro Jonggrang. Kayaknya mirip-mirip begini kan? Karena memang satu owner Iya, ya? jadi di Jakarta itu Tugu ada 5 restoran. Oh, Loro oke. Jonggrang, menunya Nusantara ya, makanan otentik dari masing-masing daerah di Nusantara. Terus ada lagi Tugu Kunskring Restoran. Itu baru? No, itu sudah lama. Udah lama juga? Sudah. Nanti kita harus ke sana. Harus ke sana. Jadi konsepnya seperti tadi, Tugu selalu mengedepankan art, culture, dan history termasuk untuk restorannya. Terus yang ketiga adalah Shanghai Blue. Shanghai Blue? Shanghai Blue, jadi makanannya lebih ke Chinese ya. Terus ada Kawisari, terus yang terakhir Dapur Babah. Dapur Baba, udah pernah ke sana juga. Ini jadi barang-barangnya, ini ada keterangannya kan. Kalau mau makan di sini harus reserve dulu. Jadi di sini itu adalah private dining room dan kita provide dining experience. Jadi kalau di Tugu itu kita menyebutnya dining experience. Ketika orang dining, dia nggak cuman makan, tapi dia dapat experience. Itu yang membedakan Tugu dengan restoran lain. Experience itu yang Nggak ada bisa di tempat lain. Selain makanannya juga enak. Iya. Pecinta barang-barang unik, history, art, dan kawan-kawan pasti suka yang seperti ini. Apalagi juga buat Kalau bule-bule ya. Kalau nggak Nggak boleh. kita yang melestarikan budaya Indonesia, siapa lagi ya? Bener. Cuman kalau orang Indonesia takutnya udah serem duluan. Padahal enggak. Di balik semua itu kita tujuannya untuk melestarikan budaya Indonesia. Kebayang di dunia malamnya Canggu ada tempat seperti ini, Hotel Tugu. Nanti harus datang ke sini, guys. Harus experience. Kalau untuk makan aja boleh dong, nggak usah nginep gitu kan? Jadi semua dining experience kita, activity kita itu open for outside guest dan itu minimal 2 packs mereka sudah bisa enjoy dining experience kita, private dining. Wow. Nice. Di Lazy Weekenders itu kan setiap videonya kita 10 menit. Kayaknya kalau untuk Hotel Tugu 10 jam. Nggak cukup. Ada tempat lain? Ada. Kita kemana nih? Ini kita ke Bali Sutra. Restoran juga? Iya, jadi ini private dining room juga. Wow. Ini bisa buat private function. Yes. Birthday untuk party. dinner, social event, arisan. Arisan juga bisa, terus even ini wedding.
untuk wedding dinner atau pre-wedding dinner. Ini yang gue suka dari Tugu ya, taste-nya ya. Ya, bisa nyatuin culture Bali sama Cina, Chinese Tiongkok, peranakan, iya. Chinese peranakan. Chinese peranakan. Dan bisa ngelebur gitu. Propertinya Tugu itu kayak hitam merah, hitam merah. Karena ada Feng Chinese shui-nya. peranakannya itu kan identik menggabungkan konsep Bali ini sama Chinese peranakan. Ini namanya bekas tempel ya. Ini udah 300 tahun lebih nih. Jadi Kangxi Temple itu adalah kayak semacam kalau di China itu bilangnya keluarga dinasti gitu yang dia datang ke Bali. Ke Bali berdagang lah. Berdagang lah ya, mereka ke Singaraja kayak gitu awal pertama. Terus mereka menetap di Bali karena mereka mau mencari penghidupan yang lebih baik, mereka pindah ke Surabaya. Nah, di Surabaya lah turun-temurun mereka bikin temple. Terus karena 98 itu ada gejolak lah pemerintahan ya waktu itu. Ini akan dirobohkan lah tempelnya. Akhirnya sama owner dibeli, dibawalah ke sini, direkonstruksi lagi. Tugu itu salah satu keunikannya adalah storytelling. Storytelling. Jadi storytellingnya itu nggak cuma dari cerita, tapi juga setiap benda-benda yang ada di setiap sudut itu adalah salah satu storytellernya juga. Yuk ke tempat lain. Konsepnya di sini tuh kayak wantilan. Kalau di Bali, orang Bali itu tradisinya wantilan itu tempat untuk semua kegiatan. Ngumpul semua di desa, orang desa itu di wantilannya. Mereka menjejahitan, mereka Sanggarnya gitu ya, iya. sanggar desa. Semuanya Jadi, ngumpul. ngumpul di sana untuk melakukan banyak kegiatan ya. Mengambil konsepnya dari sana. Untuk breakfast, lunch, dinner di sini. Jadi restoran kita ada Iwa Restoran. Untuk breakfast, lunch, dinner itu menunya lebih ke Indonesian. Terus di atas kita ada G Restoran, itu menunya lebih ke Japanese fusion. Terus ada Kawisari juga, cafe eatery, itu menunya mix ya. Jadi lebih light menu, Indonesian and Asian menu. Jadi ini namanya warung jamu. Warung jamu. Jadi salah satu unik activity kita adalah herbal jamu class. Herbal jamu Jamu kelas. kelas. Jadi belajar untuk buat jamu. Pantesan kamu awet muda. Ada paketnya. Jadi, iya. Tiap hari ada? Ini based on request. Request juga? Jadi minimal 2 orang. Macam-macam jamunya. Jadi sekali kelas tuh bikin 4 jamu. Beras kencur, jamu flu, kunyit asem. Nggak cuma nonton ya. Jadi mereka memang Experience ya? experience sendiri. Nah, total itu ada 21 kamar. Total cuma 21 kamar? 21 kamar. Penuh terus nih, gengs. Jadi yang di bawah ini namanya The Dairy Suite with private plunge pool. Itu ada 9 kamar. Yang di atas itu Rejang Suite. Itu with garden view sama sunken bathtub itu 9 kamar. Jadi terus satu kamar itu family. Family suite. Terus ada lagi pavilion di sana, 1 bedroom pavilion. Terus the highest kategori villa. Cuman satu. Karena kamarnya cuma 21 ya. Dan kayaknya semua orang berebutan. Ceknya harus di online travel agent. Ada di website. Jangan lupa. website. Websitenya apa? www.tuguhotels.com. Jadi www.tuguhotels.com untuk book kamar di sini dan semua aktivitinya. ini namanya Rejang Suite. Permisi, kita copot sepatu dulu, geng. Ini tipe yang keberapa? Leading kategori. Kamar yang paling bawah istilahnya kayak Iya. gitu kan. Yang paling standar aja sudah seperti ini. Luasnya 75 square meter dan ini bisa strabed juga. Honeymoon ya? Oh, wow. Apa ini ya? Oh, bathtub. Iya, sunken bathtub yang kita bilang. Wow. Begitu, ini jendelanya bisa dibuka kalau misalnya tamunya mau biar dapat hawa-hawa angin segar. Ini sebenarnya bisa buat private massage. Jadi kalau misalnya tamunya ibaratkan mager ya. Pas langsung kan? Jadi treatmentnya dari sini ke sana ke sini. Wah. Dan biasanya kalau atap kayak gini nggak boleh ngerokok sih. Memang semua room kita no smoke. Larang. Walaupun maksudnya kebuka, tapi Iya. kalau atapnya pakai jerami seperti ini biasanya nggak boleh ngerokok. Harga kamar itu udah include breakfast dan afternoon tea. Jadi breakfast tamunya bisa di mana aja mereka mau breakfast, di kamar kita bisa, di restoran atau di rooftop, terserah tamunya. Terserah mau di mana. Mau di mana? Mau di pool, di serve di pool, silahkan. Banyak orang Indonesia tahu hotel ini? Lumayan, cuma memang kita perlu ini lagi, perlu lebih effort lagi untuk ke Indonesia market. Nggak banyak yang tahu soalnya mungkin orang Indonesia bahwa di Canggu, area Canggu ada Hotel Tugu
yang konsepnya seperti ini. Tapi kalau dia penikmat culture, seni, barang kolektor, udah pasti tahu sih. Misi kita itu juga untuk education ya, education terutama untuk generasi muda. Ayolah cintai budaya Indonesia gitu. Heritage sih ini. Benar. Gardennya juga banyak fungsinya. Romantic dinner, biasanya kita set up, kita kasih lampu-lampu. Di sini bisa buat tempat koktail, wedding, intimate wedding. Bulan lalu kita ada wedding. Itu ke kamar. Iya. Nah, Satu itu yang kamar. aku bilang highest kategori kita, Puri Lemeyer Villa di sini. Nah, ini juga ada tempat buat ini nih. Dining juga. Dining experience juga, namanya Warung Tugu. Banyak loh yang cooking class di sini, even dari hotel-hotel sekitar sini, dari Seminyak. Jadi konsepnya memang menggabungkan dapur zaman dulu ya, Balinese dan Jawa.